Selamat pagi semua, Shalom. Saudara, pada pagi hari ini menjelang Natal semua excited gak? Excited ya? Cuman Abraham. Maybe to make us more excited gitu ya. Next week, saudara yang masih berada di sini di kota Brisbane ini yang belum kemana-mana, kita akan celebrate bersama di gereja dalam perayaan Natal gereja kita. Kita beri judul Peace Upon the Earth. Saudara diundang untuk hadir bersama karena akan ada item-items persembahan dari semua elemen di gereja kita. Ada bapak-bapak, ya kan? Ada ibu-ibu, vokal group, ada anak-anak, katanya ada MC import dari Indonesia juga gitu kan. Ada stand up comedian juga katanya gitu ya. So it's gonna be fun gitu. Nggak cuma itu gitu. Yang akan sharing pun diimport dari Melbourne gitu kan. So saya kenal, mungkin saudara beberapa kenal sama dia. Saya nggak usah reveal siapa dia, beberapa mungkin udah tahu ya. Saya udah kenal dia lebih dari 20 tahun gitu kan. Saya tahu kenal dia dengan dekat waktu kita bersama-sama di Melbourne. Dia pun ikut Class Foundation bersama dengan saya waktu itu gitu. So make sure everyone datang minggu depan. Kita akan merayakan bersama kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Knowing bahwa Natal itu sebentar lagi gitu. Tinggal 11 hari lagi, mungkin banyak dari kita yang sudah menghitung hari. Wah, Natal seru ya. Apalagi anak-anak. Entah bagaimana dengan anak-anak saudara gitu. Pasti sebagian besar mungkin sudah menunggu tanggal 25 untuk buka kado. Bahkan kadonya sudah di-book jauh-jauh hari. Mami, Daddy, tolong beliin ini ya buat kado Natal saya. Ya, Natal memang banyak orang, baik yang percaya maupun tidak percaya, semua mempersiapkan sesuatu untuk Natal. Bahkan di kantor sendiri pun ada kolega saya mempersiapkan kado Natal untuk keponakannya dia. Dia masih single, dia belum berkeluarga, tapi dia berikan kado Natal untuk keponakannya dia. Dia pun tidak ke gereja, dia tidak percaya Tuhan Yesus, tapi dia persiapkan sesuatu. Yang merayakan Natal biasanya juga siapin makanan. Entah di dalam tradisi keluarga saudara ada makanan apa yang selalu tersedia untuk Natal gitu kan. Pasti ada makanan yang selalu dinanti-nanti gitu. Apalagi kalau pas lagi orang tuanya datang. Wah, asik tuh. Jadi memang Natal itu identik kado. Kalau kita bertanya sama anak-anak kita, saudara mungkin tanya, apa yang saudara anak-anak ingat tentang Natal? Apa arti Natal untuk kita? Jawabannya apa? Jawabannya kelahiran Tuhan Yesus, bukan kado gitu kan. Harus anak-anak pasti jawabnya gitu ya dong, bener kan? Baru berikutnya kado gitu. Jadi kalau di dalam kelas di atas gitu pasti diajarin itu anak-anak kita bahwa ya kita merayakan Natal, apa yang kita rayakan adalah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi waktu ditanya apa arti Natal buat anak-anak, ya jelas jawabannya kelahiran Tuhan Yesus. Baru berikutnya kado gitu. Jadi memang Natal identik dengan sebuah kado. Kado pemberian yang diberikan baik melalui orang tua kita, sanak saudara, atau teman. Tapi sesungguhnya di dalam Natal itu ada kado yang terbaik yang diberikan untuk kita semua. Yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Itulah kado terbaik yang Tuhan berikan untuk kita semua. Ya, Yesus diberikan untuk dunia ini, untuk kita. Kita semua sudah belajar tentang siapa Yesus. Kita tahu siapa dia. Kita tahu Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Allah itu sendiri.
Melalui cerita Natal kita pun tahu bahwa ia mengosongkan dirinya, kealahannya dia yang dia tidak pertahankan, dia datang ke bumi untuk sama menjadi seperti manusia. Ia merendahkan dirinya sedemikian rupa, bahkan di mata dunia ia itu sangat rendah sekali dengan cara mati di kayu salib. Kita tahu pada zaman itu hanya penjahat yang dihukum di kayu salib. Jadi dia mati dengan cara yang sangat rendah, yang dibandingkan sebanding dengan seorang penjahat. Walaupun di dalam dirinya tidak ditemukan satu kesalahan pun yang membuat dia layak untuk mati, apalagi mati di kayu salib. Dan dia merendahkan sedemikian rupanya, dia lahir dalam proses seperti manusia, memang melalui benih. Dia lahir dalam rupa seorang bayi. Bayi yang merasakan ketidakberdayaan, dalam tanda kutip. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Ia seakan-akan mengandalkan manusia. Yusuf dan Maria membawa dia, menyelamatkan dia, pergi, mengungsi. Pada waktu Raja Herodes memberikan perintah untuk membunuh anak laki-laki pada zaman itu. Dia rendahkan dirinya sedemikian rupa untuk kita. Dia bukan penjahat, dia adalah juru selamat. Rasul Paulus sendiri pun berkata dalam kitab Roma, dia berkata demikian. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka, yaitulah kita. Pada waktu yang ditentukan Allah, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Kristus telah mati untuk kita, orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada yang berani mati. Ini kan sebuah prinsip yang terjadi di dunia saat ini tuh. Orang yang baik itu disukai oleh orang banyak. Itu adalah hal yang wajar, normal. Kalau orang berbuat baik kepada orang lain, orang yang menerima kebaikan tersebut bahkan berani memberikan hidupnya untuk orang itu. Dia berani bahkan bela habis-habisan. Dia berani mati untuk orang itu. Itu Rasul Paulus katakan demikian. Apalagi pada saat orang yang menerima kebaikan itu berada dalam ketidakberdayaan. Dia ditolong pada saat kesulitan. Diberikan pekerjaan pada waktu dia sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun mencari pekerjaan. Orang yang baik ini berikan dia pekerjaan. Atau pada saat dia mengalami kesulitan keuangan, orang yang baik ini memberikan pinjaman. Orang yang baik ini akan dibela habis-habisan. Walaupun mungkin orang yang baik belum tentu benar. Orang yang baik bisa melakukan kesalahan, contohnya geng. Ya kan? Di dalam geng mereka melakukan kehidupan yang salah, melanggar hukum. Tapi anggota geng akan membela pemimpinnya karena buat mereka itu adalah orang yang baik. Itulah yang Rasul Paulus katakan bahwa ada orang yang mungkin berani mati untuk orang yang baik. Tapi untuk orang yang benar sedikit. Jelas masih ada orang yang mau mati untuk membela orang yang benar. Karena orang yang benar belum tentu dipandang baik bagi orang yang menerima sebuah kebenaran. Jelas. Karena orang yang benar mengatakan sebuah kebenaran. Nah, yang lebih gak masuk akal lagi adalah orang yang mau mati untuk orang yang salah. Yaitulah Tuhan Yesus. Ya kan, Alkitab mencatatkan bahwa kita ini adalah orang-orang durhaka, orang-orang yang salah. Gak ada yang mau mati untuk orang-orang yang salah. Yang ada adalah diumpat lah kalau secara dunia. Ya kita tahu apa yang sedang terjadi toh di Indonesia, sedang ada suatu bencana besar di Pulau Sumatera. Banyak orang mengumpat beberapa.
instansi-instansi dan orang-orang yang di dalamnya karena kesalahan yang mereka perbuat. Jadi nggak ada orang yang mau mati untuk orang yang salah, apalagi orang durhaka. Oleh karena itu Natal adalah sebuah peringatan buat kita semua bahwa kita sudah menerima hadiah yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita, yaitu lahirnya Sang Juru Selamat yang mau mati untuk kita orang durhaka. Gak masuk di akal, tapi Yesus adalah hadiah yang terbaik yang Allah Bapa berikan untuk kita, supaya kita yang tadinya durhaka dibenarkan dan layak untuk bertemu kembali dengan Bapa di surga. Itu Natal. Jelas dalam cerita Natal ada sebuah cerita lagi. Selain Allah Bapa yang memberikan sebuah mengaruniakan anaknya yang tunggal buat kita, ada sebuah cerita yang selalu terus tiap di Natal itu didengungkan, dibaca kembali. Ya mungkin nanti juga di Natal, acara Natal kita minggu depan akan dibaca kembali cerita ini, yaitu cerita tentang orang Majus. Saudara mungkin ingat cerita ini, tapi saya akan bacakan untuk kita semua pada pagi hari ini. Cerita tentang orang Majus dari Matius pasal kedua sampai ke 12. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias yang akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, tanah Yehuda, tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Segera setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara yang dari kecil ikut sekolah minggu pasti sangat kenal cerita ini dan bahkan mengingat sangat detail cerita tentang orang Majus. Orang Majus yang datang dari negeri di timur mencari lahirnya Sang Juru Selamat bayi Yesus. Yesus yang dilahirkan di Yerusalem didatangi oleh orang-orang Majus dari timur. Alkitab mencatat bahwa sesudah Yesus lahir, jadi sesudah Yesus lahir baru Majus ini datang mencari mencari Tuhan. Bukan pada saat Yesus mau lahir. Itu seringkali yang kita mendapat gambaran pada saat Tuhan Yesus mau lahir di kandang domba, kemudian di situ sudah ada orang Majus. Tidak, yang ada adalah sesudah Tuhan Yesus lahir, orang Majus datang mencari dia. Orang-orang Majus ini kata Majus adalah diterjemahkan sebagai orang yang bijak. Ya, kalau dalam Alkitab bahasa Inggris makanya sering juga terjemahkan wise man, orang bijak. Jumlahnya tidak diketahui, lebih dari satu dipercaya, yang jelas belum tentu 3. Karena kita seringkali dengar bahwa 3 orang bijak atau 3 orang Majus.
Karena mungkin dihubung-hubungkan dengan pemberian yang mereka bawa, yaitu 3 benda. Emas, kemenyan, dan mur. Tapi tidak mencatat bahwa mereka itu 3 orang. Bisa lebih, bisa juga kurang. Tapi yang pasti lebih dari 1. Siapakah mereka? Tidak ada yang tahu dengan jelas siapa mereka. Yang kita bisa baca dari cerita di Alkitab bahwa mereka itu sangat mengerti ilmu perbintangan. Mereka mengamati bintang untuk mencari lahirnya Sang Juru Selamat ini. Jadi dipercaya mereka ada astronomers dan juga astrologers. Jadi itu mereka. Memang dalam tradisi mereka punya nama, ya kan? Ada yang tahu namanya? Ntar saya bikinin kopi. Kasper, Melchior, dan Balthazar. Menurut tradisi memang tidak dicatat dalam Alkitab. Mereka datang dari negeri timur, diperkirakan dari negeri Persia. Dari Persia mereka itu datang. Alkitab mencatat, kita kembali ke cerita Alkitab. Begitu mereka bertemu dengan bayi Yesus, langsung sujud menyembahlah mereka di hadapan bayi Yesus. Pada waktu orang Majus ini bertemu bayi Yesus, Alkitab mencatat, lalu sujudlah menyembah di hadapan bayi Yesus. Yang menarik adalah ada sebuah kontras yang terjadi sebelum dia bertemu dengan bayi Yesus, mereka baru bertemu dengan Herodes. Tidak dicatat bahwa mereka sujud menyembah kepada Herodes. Tapi mereka sujud menyembah kepada sosok bayi. Sedangkan Herodes sudah jelas posisinya pada waktu itu adalah raja. Orang Majus tidak sujud kepada Herodes, mereka sujud kepada bayi Yesus. Alkitab dalam bahasa Inggris bilang, they worshipped him. Mereka menyembah ia. Worship. Mereka dalam bahasa Yunani, worship itu proskuneo, artinya falling down and kiss the hand. Kalau yang suka nonton film kerajaan zaman dulu di Eropa gitu ya, atau di negara Timur Tengah itu mereka punya kebiasaan, mereka itu sebagai tanda hormat mereka akan sujud, diambil tangannya, terus dia cium tangannya. Itu adalah sebuah bentuk pernyataan gestur tubuh, tanda hormat dan tunduk kepada sosok yang mereka worship. Orang Majus tidak lakukan itu kepada Herodes. Alkitab tidak mencatat demikian, tetapi orang Majus lakukan ini kepada bayi Yesus. Mereka menghormati, mereka tunduk, menunjukkan loyaltinya kepada seorang bayi yang baru lahir. Tidak hanya itu, Alkitab kemudian mencatat mereka membawa satu tempat harta benda, yang dimana di dalamnya ada 3 persembahan yang mereka bawa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saya percaya bahwa 3 benda ini yang ditaruh dalam satu tempat harta benda, jadi sudah dipersiapkan dari sejak awal perjalanan mereka dari negeri timur. Sebuah perjalanan jauh, bahkan mereka pun sesungguhnya tidak tahu kemana mereka harus berjalan. Mereka mengandalkan bintang di langit. Jadi persembahan yang mereka bawa ini sudah mereka persiapkan jauh-jauh hari di satu tempat yang sangat secure, tempat harta benda. Alkitab mencatat 3 hadiah yang sudah mereka persiapkan untuk Yesus. 3 hadiah yang terbaik.
dengan satu persiapan, effort yang terbaik yang sudah mereka persiapkan untuk dibawa dari negeri timur. Dan dijaga sedemikian rupa dalam satu tempat harta benda. Jadi, secure and safe selama perjalanan. Pada pagi hari ini kita akan melihat 3 item ini, 3 persembahan ini. Emas, kemenyan, dan mur. Bahasa Inggrisnya gold, frankincense, and myrrh. Kalau kita bicara emas, saya cukup percaya kita semua di sini pernah lihat emas, mungkin bahkan memiliki emas. Elio aja yang sekecil itu, waktu datang tangannya bling-bling. Udah punya emas dia. Ya kan? Emas itu adalah sesuatu yang berharga. Saya cukup setuju semua di sini. Kita setuju emas itu adalah logam yang berharga. Sering dipakai sebagai perhiasan, atau juga dipakai menjadi ornamen-ornamen. Pada zaman dulu bangunan yang megah, ukiran-ukiran pada pilarnya, atau kolom-kolom bangunan ada emasnya. Pernah juga dipakai menjadi mata uang, ya kan? Dulu golden itu emas. Bahkan juga dipakai menjadi patung benda berhala. Kita kenal cerita anak lembu emas yang dilakukan bangsa Israel. Emas identik dengan sesuatu yang berharga. Dan emas pun identik dengan sebuah hadiah untuk raja. A gift for royalty. Di dalam Alkitab, pada waktu Ratu Sheba datang ingin mengunjungi Raja Salomo, Ratu Sheba membawa begitu banyak hadiah. Salah satu diantaranya adalah emas sebanyak 120 talenta. Kalau kita convert kepada ukuran berat kali ini, 120 talenta itu kira-kira seberat 4 ton. 4 ton, saudara. 4 ton emas. Bisa bayangkan, kita punya 1 kilo emas saja udah senangnya luar biasa. Ini 4 ton emas. Dia berikan, Ratu Sheba berikan untuk Raja Salomo. Jadi, satu persembahan yang diberikan Ratu Sheba untuk begitu menghargai Raja Salomo yang waktu itu sangat terkenal ke seluruh dunia akan kebijakannya. Dia worth 4 ton emas plus hadiah-hadiah yang lainnya. Apa yang ingin disampaikan oleh orang Majus di dalam persembahan emas kepada Tuhan Yesus? Jelas, emas merupakan lambang kemuliaan dan keagungan. Mereka meng-acknowledge, mereka menyatakan, this is my king. Ia adalah raja. Di dalam persembahan kepada emas yang dia berikan di hadapan bayi Yesus, mereka mengatakan, mereka sujud di hadapan raja atas segala raja. He was born king. Bukan he was born to be king. Beda, saudara. Dia lahir sudah menjadi raja. Bukan lahir untuk menjadi raja. Mazmur 72 ayat 11 sampai 14 berkata, kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Mazmur dari Raja Daud. Ia
adalah Raja, yang dimana semua bangsa akan sujud di hadapannya Dia. Dialah menjelang Natal ini kita pun bisa mencontoh orang Majus. Menjelang Natal kita merayakan lahirnya Tuhan Yesus Kristus, kita pun mau datang dengan satu persembahan. Natal, banyak yang berkata hari ulang tahunnya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus lahir. Seperti layaknya orang yang lahir, kita sering berikan sebuah kado. Mari kita persembahkan emas untuk Tuhan kita. Kita persembahkan emas untuk kita menjadikan Yesus sebagai Raja atas hidup kita. Ia yang memerintah, Ia yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Tuhan Yesus yang menjadi pusat dalam hidup kita, Dia yang menjadi center of our world. Bukan yang lain, bukan anak kita, bukan pasangan kita, bukan pekerjaan kita, bukan usaha kita. Nothing else but Him. Mari kita berikan yang terbaik dalam hidup kita, karena hanya Ia yang layak menerima yang terbaik dari kita. Bukan sisa-sisa dari hidup kita. Waktu yang terbaik, talenta yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Pertanyaan untuk kita pada pagi hari ini, siapa atau apa yang memerintah atas hidup kita? Siapa atau apa yang menentukan keputusan kita? Apakah Yesus selalu menerima yang terbaik dari kita, dari hidup kita? Atau hanya sisa-sisanya saja? Kalau kita berkata Ia adalah Raja, Ia berhak menerima yang terbaik dari kita. Itu emas. Persembahan yang kedua yang orang Majus berikan adalah kemenyan. Waktu saya mendengar kemenyan, saya tidak pernah tahu tentang kemenyan. Saya tahu kemenyan itu waktu kecil, waktu saya belum mengenal Tuhan. Jadi kemenyan itu identik dengan kalau di Indonesia tuh dukun. Ya, dukun kan suka bakar kemenyan ya. Itu gambaran saya waktu saya belajar pertama kali membaca Alkitab. Waktu itu waktu SMA. Belum kenal Tuhan. Baru pertama kali baca Alkitab. Apa ini kemenyan? Kok begitu ya? Kemenyan adalah satu parfum wangi-wangian yang dibakar. Sering dibakar, dipakai dalam persembahan di kuil-kuil di wilayah timur, termasuk Israel. Waktu dibakar, kemenyan itu akan menghasilkan aroma yang kuat. Saya ingat sekali. Waktu saya pernah melihat orang membakar kemenyan. Waktu kalau belum dibakar, dia aromanya tidak strong. Tapi sesudah dibakar, kuat sekali aromanya dan wangi, harum. Memang kemenyan dan mur itu diambil dari proses yang sama. Getah dari pohon yang tumbuh di daerah semenanjung Arab situ, Afrika dan India. Pohonnya disayat seperti kita mengambil karet, pohonnya disayat, diambil getahnya. Pada zaman itu bahkan dipercaya kemenyan dan mur itu pernah lebih mahal daripada emas. Karena hanya bisa ditemukan di daerah-daerah tertentu dan pohonnya tidak bisa tumbuh di tempat lain. Nah, kemenyan ini sering dipakai di dalam kemah suci, tabernakel Musa. Tuhan bahkan memerintahkan Musa untuk membuat ukupan wangi-wangian. Dan salah satu bahan yang dipakai adalah kemenyan. Frankincense. Apa yang ingin dilambangkan oleh kemenyan ini? Kemenyan pada waktu dibakar mengeluarkan asap putih yang tebal ke atas dan menghasilkan aroma yang kuat, dan seluruh ruangan penuh dengan aroma ini dan wangi-wangian.
Kemenyan melambangkan penyembahan, melambangkan doa yang naik ke hadapan Tuhan. Kemenyan juga melambangkan hadirat Tuhan. Wahyu 8 ayat 3 sampai yang keempat berkata, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia berkata, berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan orang kudus dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Orang Majus datang membawa kemenyan. Mereka memberikan pernyataan bahwa inilah Yesus. The divine nature-nya adalah keilahiannya dia. Perannya di dunia ini sebagai the high great priest. Imam besar yang agung. Imam besar yang datang untuk menjadi jembatan antara umat manusia dan Tuhan. Ia yang akan membawa kita dekat kepada Tuhan. Karena kita sudah begitu jauh. Ia adalah yang menjadi jembatan perantara kita. Kemenyan adalah melambangkan hadirat Tuhan. Kita yang tadinya begitu jauh dari hadirat Tuhan. Dengan adanya Yesus membawa kita dekat kembali kepada hadirat Tuhan. Dalam hari Natal kita mau juga berikan kemenyan buat Yesus. Kita mau hidup selalu dekat dengan Ia. Kita mau selalu punya rindu dan selalu dekat. Kita mau selalu mencari kehadirannya Dia dalam setiap bagian dalam hidup kita. Selalu aktif mencari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tidak hanya satu bagian, tapi semuanya. Financial kita, anak kita, pekerjaan kita, pasangan kita. Semua bagian dalam hidup kita. Pada saat kita lakukan itu, kita persembahkan kemenyan buat Tuhan. Itu yang kedua, kemenyan. Yang ketiga, kemenyan dan mur biasanya dipakai selalu bersamaan. Tapi punya fungsi yang berbeda. Kalau kemenyan dibakar menghasilkan aroma yang harum dan manis katanya. A sweet aroma. Sedangkan mur pada zaman itu juga dipakai sebagai parfum. Bisa juga dipakai sebagai obat. Penghilang rasa sakit, anestetik, painkiller. Jadi bisa diminum. Dipakai juga sebagai minyak urapan dan juga obat pengawet jenazah. Di Alkitab juga disebutkan dalam beberapa ayat tentang pemakaian mur. Keluaran 30:23 itu merupakan salah satu bahan yang dipakai untuk membuat minyak urapan. Kemudian juga pada waktu Tuhan Yesus mau disalib di Markus 15 ayat 23. Di situ dicatat, lalu mereka ini adalah Simon dari Kirene dan Rufus memberikan anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Jadi Simon Kirene bersama Rufus menawarkan Tuhan Yesus anggur yang dicampur oleh mur. Tapi Tuhan Yesus menolaknya. Kenapa? Karena mereka ingin memberikan painkiller, penghilang rasa sakit, karena mereka tahu Tuhan Yesus yang mengalami siksaan. Dan tidak cuma itu, di dalam Yohanes 19 ayat 39, Alkitab mencatat juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Mur dipakai untuk mempersiapkan tubuh Yesus yang sudah mati untuk dikubur. Orang Majus datang membawa persembahan mur, memberitahu kepada kita apa yang akan Tuhan Yesus alami di dunia ini.
ia juru selamat yang akan mati. Mur diberikan di awal pada waktu ia lahir, dan tur pun dibalurkan ke Tuhan Yesus pada saat ia mati. Mati untuk menebus dosa kita. Kita pun bisa persembahkan mur kepada Tuhan dengan cara kita hidup sesuai, selaras, setara dengan keselamatan yang kita terima. Kita mati terhadap dosa kita, kita hidup menyangkal diri kita hidup sesuai dengan Injil Kristus. 3 persembahan yang orang Majus bawa: emas, kemenyan, dan mur. Pada pagi hari ini ada persembahan keempat yang orang Majus berikan. 3+1. Apakah itu? Ayat ke-12 berkata demikian. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Persembahan yang keempat yang orang Majus berikan, bahkan sebelum ayat ke-12, pada saat mereka melihat bintang di langit, mereka mengikuti gerakan bintang ini berkat karena arahan Tuhan. Persembahan keempat 3+1 yang orang Majus berikan adalah ketaatan mereka. Melalui ketaatan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Di dalam ketaatan mereka diperingati untuk jangan kembali kepada Herodes. Taat dalam hal ini mereka orang Majus mengambil sikap yang tegas. Mereka make a stand bersama dengan Tuhan. Pada saat mereka dipanggil menghadap Herodes, mereka diberikan sebuah perintah. Pergi, carilah dan selidikilah di mana bayi ini. Dan setelah ketemu, laporlah kepada dia, pada Herodes. Dan Herodes berkata, dia mau datang untuk menyembah bayi ini. Herodes terdengar sangat rendah hati dan rohani. Iya kan? Herodes bilang, kalau sudah ketemu kasih tahu saya, nanti saya mau datang, mau sujud menyembah kepada bayi ini. Kita kalau baca ceritanya kita tahu apa yang Herodes lakukan. Dia tuh bukannya boro-boro menyembah, yang ia lakukan adalah ia akan membunuh semua anak laki-laki. Tapi di dalam mimpi, orang Majus ini diperintahkan jangan kembali ke Herodes. Orang Majus memilih mengikuti perintah Allah, raja atas bumi ini, daripada raja di bumi ini. Orang Majus memilih berada di pihak Yesus yang ada raja atas bumi ini daripada Herodes yang raja di bumi ini. Make a stand di mana kita mau berada. Saudara kalau ingat cerita Bileam, sangat mirip ini ceritanya. Bileam sudah diperingati oleh Tuhan jangan mengikuti rombongan Balak karena Tuhan tidak berkenan. Tapi Bileam tetap mengikuti Balak. Dia sudah choose, dia punya stand, dia ikut Balak. Kita mencatat hidupnya ada di dalam kehancuran. Orang Majus diperingati oleh Tuhan jangan kembali kepada Herodes. Mereka pulang melalui jalan lain. Make a stand and choose God. Taat kepada Tuhan artinya kita mengambil sikap tegas, kita mau bersama dengan Tuhan. Kita memilih berada di sisi Tuhan, bukan artinya Tuhan kita bela. Tuhan tidak perlu kita bela. Supaya kita tidak terseret ke jalan kehancuran akibat kepentingan dunia atau tipu muslihat manusia.
Orang Majus berani menolak Herodes, ikut dan taat kepada Tuhan. 3+1 persembahan dari orang Majus. Emas, kemenyan, mur, dan ketaatan mereka. Kita tidak melayani Tuhan karena Dia butuh kita. Kita tidak memberikan persembahan karena Dia butuh persembahan kita. Orang Majus memberi persembahan itu bukan karena mereka berpikir bahwa bayi Yesus membutuhkan pemberian mereka. Seakan-akan Tuhan Yesus butuhkan pemberian itu. Alkitab mencatat orang Majus memberikan persembahan itu karena satu sukacita yang besar di dalam mereka pada waktu mereka bertemu dengan Tuhan. Natal adalah tentang Yesus. Kado yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Datang bukan hanya sebagai seorang bayi, tapi ia adalah juru selamat yang mau merendahkan diri, mati di kayu salib, menebus kita. Orang Majus mengajak kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Yesus. Mari kita berikan emas untuk Dia. Kita mau akui Dia sebagai Raja atas hidup kita di dalam keputusan kita. Prioritas kita, waktu kita, talenta kita, pelayanan kita. Kita berikan kemenyan. Kita mau selalu dekat dengan Dia. Kita mau mengundang Dia hadir selalu dalam hidup kita. Kita mau mengejar Dia dalam setiap bagian, setiap aspek hidup kita. Mur. Marilah kita hidup selaras dengan keselamatan yang sudah kita terima. Kita mau mati terhadap dosa. Kita sangkal diri kita. Kita pikul salib kita setiap hari. Taat. Make a stand with God. Berani memilih jalan Tuhan daripada jalan dunia. Kita berani tolak Herodes dalam hidup kita. Tetap setia dalam ketaatan. Walaupun seringkali kita tergoda untuk mengikuti kehendak dunia maupun kehendak manusia. Siapa yang benar-benar memerintah hidup kita? Apakah Yesus atau yang lain? Apakah Yesus sudah menerima yang terbaik daripada kita? Apakah kita berani menolak Herodes dalam hidup kita dan memilih Tuhan? Mari kita tundukkan kepala kita, kita mau berdoa.